Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Khususnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan bulan yang penuh dengan maghfirah yang Allah janjikan kepada kita. Selanjutnya, salat beriringan dengan salam. Tidak lupa selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga keselamatan, keberkahan selalu tercurah untuk beliau, sehingga dengan selalu bersolawat semoga kita semua menjadi umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat yang beriman. Bulan yang selalu dirindukan oleh kita semua yang insya Allah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keimanan. Salah satu hal mengapa kita sangat merindukan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan inilah yang merupakan tempat kita untuk mensucikan diri, membersihkan diri dan mensucikan hati kita, dan membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang terdahulu, yang mana Allah dan Rasulnya telah menjanjikan begitu banyak sekali ganjaran, begitu banyak sekali jaminan dari Nabi Muhammad SAW bahwa banyak ampunan yang Allah siapkan untuk kita bagi yang mau meraihnya. Jadi tentu Ramadan ini bukan bulan yang sembarangan. Dalam suatu hadis yang mungkin sudah sering kita dengar di bulan Ramadan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ihtisaban, dengan perhitungan, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Hanya dengan berpuasa Allah sudah menjamin. Tentunya berpuasa dengan keimanan dan perhitungan, benar-benar memperhitungkan berapa amal kita yang sudah kita lakukan dan sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, di hadis lain pun juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, perhitungan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Dengan berpuasa, dengan menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, dengan beribadah di malam-malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan apabila kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
bertemu dengan Ramadannya tahun ini apabila kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW sedang menaiki mimbarnya. Dan ketika Nabi menaiki salah satu tangga mimbarnya, dan Nabi Muhammad mengatakan, amin. Kemudian Nabi menaiki lagi tangga mimbarnya, dan Nabi Muhammad kembali mengatakan, amin. Dan Nabi kembali menaiki tangga mimbarnya yang ketiga, dan Nabi mengatakan, amin. Setibanya Nabi di mimbarnya, kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin ketika menaiki mimbarmu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah faqultu amin. Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang dia hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dengan hidup membersamai kedua orang tuanya itu tidak bisa mengantarkannya ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan amin. Tsumma qala, kemudian Jibril berkata, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfaru lahu faqultu amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang mana telah datang padanya Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Kemudian Nabi berkata amin. Tsumma qala, kemudian Jibril berkata kembali, raghima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Dan celakalah seseorang yang apabila disebutkan namamu dan dia enggan untuk bersolawat kepadamu. Faqultu amin. Dan kata Nabi, amin. Salah satu doa yang disebutkan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Salah satu doanya adalah, celakalah bagi seorang hamba yang apabila ia bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan, dan kemudian diaminkan oleh Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat merugi. Untuk itu, marilah di bulan Ramadan tahun ini, mari kita sucikan diri kita, kita sucikan hati kita. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang luar biasa agar kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita terdahulu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal ibadah kita dan selalu mengucapkan istighfar setiap waktu, setiap selesai sholat, setiap selesai melaksanakan amal-amal kebaikan. Karena istighfar merupakan salah satu upaya kita untuk memperbaiki, mungkin dalam sekian banyak amal kita, dalam beberapa amal yang kita lakukan ada kesalahan yang bisa mengurangi nilai pahalanya, maka kita perbaiki dengan istighfar. Dan tentunya di bulan Ramadan ini juga setiap malam kita biasakan dengan membacakan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia, maka maafkanlah kami ya Allah. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di Ramadan tahun ini kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirnya, di akhir Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang kembali suci, hamba yang kembali bersih, dan lebih dari itu tentunya kita mengharapkan kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.